Oke, sebentar. Nah, nanti malam itu ada datanya dari Amerika, yaitu data GDP. GDP Amerika ini masih minus, ya, masih buruk lah nih, bisa dikatakan ini buruk, ya, minus 32,5, ya. Hanya menurun sedikit ya Pak, dari 32,9. Selama hanya sedikit, ini bisa merespon dolarnya itu melemah nanti malam. Ya, bisa membuat dolarnya lebih anjlok lagi Pak. Lalu juga ada unemployment claims, ya, ini data jobless claim, rilisnya setiap minggu. Minggu lalu dia berada di 1106K, malam hari ini turun menjadi 1000K. Ya, hanya turun selisihnya itu antara 106K, ya, 106.000, dan ini tidak terlalu signifikan juga. Biasanya kalau bersamaan seperti ini pasar itu lebih merespon yang GDP dibandingkan yang unemployment claim. Lalu dilanjutkan jam 8:10 itu ada SPIK. Nah, kalau data-data SPIK ini, ya, ini ketua Bank Sentralnya Amerika, yaitu si Powell, ya, si Powell ini bakalan berpidato. Nah, pidatonya ini kita tidak bisa menganalisanya secara pasti, tapi yang jelas seputar ekonomi, inflasi, tenaga kerja, ya, sektor-sektor industri, COVID-19 dan lain sebagainya. Nah, lalu jam 9-nya, ya, jam 9-nya adalah ada data pending home sales, yaitu data-data yang ini menghitung penjualan rumah, ya, tingkat penjualan yang pending ya, yaitu penjualan yang di pending, penjualan rumah yang di pending. Kalau udah pending, ya, ini kalau menurun ini bagus datanya. Nah, mungkin nanti malam itu bakalan di apa? Naik dulu, habis itu turun lagi, ujung-ujungnya di situ-situ aja. Lalu malamnya itu jam 10.15 itu ada data BOC, ya, data dari Kanada, Bank of Canada. Sama juga ini ketua Bank Sentral Kanada yang bakalan speak, ya, itu si McClim, ya, McClim bakalan speak. Itu sama seperti si Powell ini, ya. Tergantung respon pasar apa yang disampaikan nanti, lalu pasar meresponnya itu seperti apa. Nah, oleh karenanya kalau fundamental ini kita harus menggabungkannya dengan teknikal, ya. Sekarang kita ke teknikal. Nah, beberapa hari ini pasar itu sideways, Pak. Makanya signalnya pun saya itu tidak ada mengeluarkan signal, ya. Saya itu tidak ada mengeluarkan signal dari hari Senin, hanya satu aja nih. Ya. Dari hari Senin hanya satu signal aja, yaitu Euro USD, ya. Lebihnya itu tidak ada karena apa? Market itu rata-rata sideways. Dari gold secara time frame daily-nya kelihatan, ya, dia sideways di area sini sama di sini, ya. Ada lagi ini kita bisa tandain resistennya, lalu di sini supportnya. Jadi harga itu sideways di area sini dalam minggu ini. Itu secara daily. Kalau sideways ini agak sulit sedikit tradingnya. Sebenarnya nggak sulit sih. Pipnya itu kita trading itu pipnya lebih kecil, Pak. Ya, dan nunggunya itu lama. Di time frame H1 pun itu lebih lama. Nah, weekly-nya sih trennya masih naik. Ya, jadi hati-hati juga nih. Kalau tren secara long term sih masih naik. Nah, kita ini kan tipe trader yang tidak long term, ya. Paling harian. Banyak yang scalping malah, ya.
Jadi kita buka time frame yang kecil aja. Secara H4 juga dia masih sideways, ya. Secara H4 masih sideways. Kalau kita lihat H1 ini seperti apa? Nah, H1-nya ini ada momen semalam itu dia membuat higher high. Jadi hari ini kita bisa mencari momen buy. Ini kita lihat semalam dia naik. Nah, jadi kalau harian hari ini ya Bapak Ibu bisa melakukan buy di 1934 ya sampai 1922 itu adalah area buy ya. 1934 sampai 1922 itu area buy, stop lossnya itu 1902. Jadi ini resikonya itu sekitar 30-an poin. Ya, jadi kalau 0,1 aja Bapak Ibu harus siap kehilangan 3 juta ya, $300. Wah, besar banget memang seperti itu. Makanya saya jarang memberi signal gold ya. Saya lebih entry sendiri aja yang siap karena kalau naikin signal rata-rata ada yang balance-nya 100 lebih, ada yang balance-nya $200 lebih. Entry dengan resiko yang 40 poin itu kan nggak ideal. Nah, jadi kalau untuk gold secara H1 ya hari ini masih bisa nge-buy. Tapi kalau secara H4 atau time frame daily dan H4 dia masih area range sideways yang lebar seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya, bisa dicatat ya. Jadi Bapak Ibu mengikuti market preview ini jangan ikut-ikut, harus diingat ataupun bisa dicatat setiap pairnya hari ini apa. Ya, peluangnya apa seperti itu. Bisa area buy 1934 sampai 1922, stop loss-nya di 1902, low kemarin. Nah, masalah TP-nya kalau harga nanti dia break di sini sampai di sini ya. Nah, Bapak Ibu perlu catat TP minimalnya itu ada di 1946. TP normalnya di high kemarin 1954, TP maksimal di 1960, Pak. Ya. Itu untuk TP-nya. Jadi kalau kita bicara risk reward-nya, kita entry di sini nanti. Risk-nya 30 poin, TP minimalnya ada sekitar 13 poin, normalnya 20 poin, maksimalnya ada sekitar 27 poin. Jadi ideal lah, tergantung Bapak Ibu nanti ngambil yang mana. Ya. Oke, itu untuk gold ya. Planningnya hari ini buy. Nah, Euro USD. Ya, Euro USD sama juga dia masih area sell, masih area sideways, sorry. Ya, masih area sideways. Nah, kalau seperti ini di sideways itu kita itu tradingnya sell di resisten, buy di support, Pak. Jadi saat ini sedang berada di resisten, ya. Minggu ini dia sideways, bagaimana kita mau trading? Bisa sell sekarang nanti ataupun nanti jam 12 kalau jadi ya, candle patternnya jadi, Bapak bisa sell jam 12 nanti. Jangan lupa pakai stop loss di high-nya ini. Karena kalau dia break, trennya bakalan jadi, Pak. Ya, jadi ingat harga itu setelah tren, setelah sideways pasti ada tren. Nggak mungkin harga itu sideways selalu. Nggak mungkin juga harga itu tren selalu. Makanya stop loss itu penting. Kalaupun nggak pakai stop loss, Bapak Ibu harus siap cut. Ya, harus siap cut loss. Seperti itu. Jadi ini ada peluang turun selama harga belum break resistennya. Turunnya sampai mana? Minimal setengahnya ini, Pak. Ini setengahnya ini. Jadi kalau sell sekarang ada peluang 200 pip TP-nya, SL-nya sama juga 200-an pip, jadi 1:1.
Itu TP minimalnya di setengahnya ini, TP maksimalnya ada di support ini. Ingat Pak ya, kalau saat sideway, prinsipnya itu adalah sell di resisten, buy di support. Jadi kalau harga terjadi saat sideway, kita harus mencari resistennya di area mana, supportnya di area mana. Nah, seperti itu. Ya. Oke, ini untuk euro, dia masih sideway. H4-nya. Kalau H1-nya, kita lihat H1 hariannya ya. Hariannya juga masih sideway, Pak. Jadi ya jangan dipaksakan ya. Kita lihat H4 GBP USD. GBP USD juga sama, dia masih sideway juga. Mana sih yang disebut dengan sideway itu? Yang Bapak lihatlah. Harga itu bergerak tuh di area sini. Memang low-nya ini kan menurun, Pak. Bapak bisa lihat ya. Low-nya menurun. Menurun tipis saja, hanya shadow-nya aja yang lower low. Bodinya kan enggak. High-nya juga sama. Ini high-nya menurun, tetapi harga itu bergerak tidak kemiringannya itu tidak 45 derajat. Ya. Lebih ke ini. Ya. Bapak bisa lihat ini bisa seperti sideways dalam ring yang besar, oleh karena itu hati-hati juga. Nah, kalau untuk lihat peluang seperti ini, dia JU ini masih ada naik mengejar resisten yang di atas ini, Pak. Ya. Mengejar resisten yang di atas ini minimal. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat H1-nya, ya, kita mau ngebuy pun gelombangnya udah habis. Jadi saya menunggu trennya valid ya, baru nanti saya entry. Jadi beberapa hari ini dari hari Selasa sampai Kamis sudah 2 hari, saya belum ada ngambil posisi apapun, Pak. Ya, lebih baik kita menonton daripada kita kehilangan uang. Oke, jadi hari ini GBP USD ini saya melihat lagi, Pak. Ya. Kalau euro tadi lihat H4-nya jam 12 nanti confirm jadi candle bearish, apalagi mampu di bawah closingnya itu di bawah candle bullish-nya ini ya. Low yang bullish ini satu ini. Di situ nanti kita bisa sell, Pak. Lalu AUD USD. Nah, kalau AUD USD ini dia sudah break. Kita bisa lihat kemarin itu dia masih sideways. Ya. High-nya menurun, low-nya meningkat, itu ciri-ciri harga itu sudah sideways. Tiba-tiba harganya membuat higher high dan low-nya pun meningkat, higher low. Nah, di sini kita bisa menunggu, Pak. Menunggu harga koreksi untuk mengambil posisi buy. Untuk mengambil posisi buy, seperti itu. Ya. Jadi Bapak tarik Fibo-nya aja dari low sini ke high-nya. Masuk ke level Fibo nanti Bapak Ibu bisa mengambil posisi buy. Kita lihat H1-nya. Ya, H1-nya ini tidak relevan lagi, dia gelombangnya kecil-kecil banget karena lagi sideways ya. Jadi saya lebih prepare menunggu H4-nya aja, Bapak Ibu. Yaitu untuk AUD USD. Ya.
Oke. Nah, untuk Euro USD ini ada peluang untuk nge-buy. Saya nggak ngasih signal ini ya karena resikonya itu kemarin pas di 38 itu lebih dari 1000 pip. Ya. Nah, nanti siang mungkin akan saya up, nah, kan 1000 pip lebih. Ini momennya nge-buy, Pak ya. Bisa jadi bisa buy sekarang. Nah, dia membuat higher high. Ya, dia membuat higher high. Jadi Bapak Ibu bisa peluangnya dia bakalan up. Nah, sampai mana harga itu naik? Ya, TP minimalnya di sini di 12579. TP normalnya dia high-nya ya 12613. TP maksimalnya di 12637. Jadi kalau kita buy sekarang, rewardnya ini ada reward minimal 400 pip, reward normal 700 pip, reward maksimal ada 1000 pip. Sedang dengan resiko itu ada 900 ya 1000 pip lah anggap sama spread ya. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Ini bisa ditandain yang siap dengan resiko 1000 pip silakan melakukan buy. NZD USD ini sama juga, dia sudah membuat higher high, baru ngetrend ya harga semalam. Jadi mudah-mudahan hari ini sama besok ada peluang untuk entry ya. Nah, ini juga pas di resisten dia. Oke. Ini juga nunggu harga turun untuk nge-buy. Nah, kalau kita tahu harga akan turun, kenapa nggak kita sell dulu, Pak? Itu masing-masing ya, silakan. Yang penting jangan lupa stop loss di high-nya. Banyak orang tahu harga mau turun, kenapa kita nggak nge-buy? Ya, nggak pasti Pak turunnya. Seperti itu. Dan kenapa juga saya tidak nge-sell? Karena melawan tren, karena trennya lagi naik. Tapi kalau yang mau nge-sell, alasannya nggak masalah. Ini kan pas di resisten Pak, boleh sell dong. Silakan aja Pak. Ya, yang penting jangan lupa stop loss-nya aja. Hitung resikonya seperti itu. Nggak masalah. Jadi sell sekarang misalnya ya, stop loss-nya di high-nya, kasih space sedikit di atasnya. Ya, nah, stop loss-nya 300 pip, reward-nya ini 300 pip juga minimal. Nah, itu sangat ideal. Silahkan melakukan entry posisi sell. Nggak masalah. Ya. Nanti sampai di sini baru buy lagi, silahkan juga. USD Kanada, dia juga lagi sideways, Pak. Ya. Nih. Bapak tinggal nunggu break. Bisa lakukan sell. Kalau dia turun, break support, lakukan sell. Nggak masalah. Seperti itu. Ya, USD Kanada juga tinggal nunggu break aja. Deh. Ada yang nanya, acuan entry terbaik bagaimana Pak ketika poin tersebut dipenuhi? Ya, entry aja Pak. Kalau udah masuk area entry aja langsung. Ya, penting jangan lupa stop loss. Kalau Bapak mau ada acuan tambahan, tinggal Bapak menggunakan candle pattern aja. Jadi kalau harga itu turun sampai area buy ini,
lalu muncul ada candle pattern bullish muncul, Bapak bisa lakukan langsung buy. Ya, seperti itu. Tapi kalau saya nggak nunggu, kalau udah trennya confirm, harga koreksi, masuk area Fibo, saya buy aja langsung. Nah, USDJPY, ya, ini sebenarnya trennya masih up, tapi gelombangnya bisa kita hitung, 1, 2, 3, 4, ini udah kelima, Pak. Ya, jadi ini nggak ideal lagi. Tapi kalau mau spekulasi buy, stop lossnya di low sini. TP-nya jangan TP maksimal, pakai TP minimal aja Pak di sini. Di 106.27. Jadi kalau ngebuy sekarang, resikonya hanya 300 pip, rewardnya juga 300 pip. Jadi 1:1 lah. Nah, seperti itu. Oke, AU, EU, GU udah semua Pak ya. Udah kita review semua Pak. Kenapa resiko lebih besar daripada profit kita dapat saat setiap entry trading forex, Pak? Seharusnya kan profit lebih besar, Pak, daripada resikonya. Mohon penjelasannya. Ya. Oke. Kenapa profit lebih besar? Ya. Ini sepertinya Bapak ini nih kontraktor. Kontraktor pun mungkin nilai proyek, nilai profit itu tidak lebih besar dibandingkan nilai modalnya ya. Oke. Jawabannya seperti ini, Pak. Kalau menurut saya ya. Trading ini bisnis, ya. Dalam bisnis tergantung kita bisnis apa. Umumnya bisnis, profit itu pasti lebih kecil dibandingkan dengan modal. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Profitnya itu pasti lebih kecil dibandingkan dengan modal. Memang ada bisnis yang modalnya kecil, untungnya berlipat-lipat itu ada. Tetapi jarang. Ya. Jarang. Contoh, kita ingin menjual apa misalnya kopi yang setiap hari itu ada pembelinya, ya, yang setiap hari itu ada pembelinya, misalnya ya. Nah, untung satu gelas kopi itu, untungnya modalnya itu kan misal kita katakan lah kopi-kopi kekinian lah Pak ya, yang ada banyak campurannya itu, satu kopi itu kita anggap modalnya itu 10.000 ya. Lalu kita jual dengan harga 15.000. Jadi ada untungnya 5.000, Pak. 50% dari satu gelas kopi itu. Ini kita nggak cerita dengan tempatnya ataupun gerobaknya seperti itu ya. Gelasnya segala macam, itu kita nggak hitung itu. Kita hitung modal yang satu gelas kopi aja. Nah, itu aja untungnya lebih kecil dibandingkan dengan modal. Tetapi setiap hari perputarannya. Nah, kalau Bapak ingin mencari yang profitnya lebih besar, mungkin Bapak menjual misalnya batu aki ya. Kayak sekarang ini jual batu aki ya, modalnya mungkin Bapak 100.000 aja, tapi Bapak bisa jual 1 juta. Tetapi pembelinya jarang, nggak setiap hari. Nah, seperti itu. Begitu juga trading, kalau Bapak ingin profit yang besar dibandingkan dengan kerugiannya. Bapak pertama itu Bapak bisa trading itu tipenya itu jangan scalping ataupun jangan harian. Bapak itu tipenya long term. Tradingnya itu di time frame daily, weekly, dan monthly. Jadi Bapak entry-nya hari ini, Bapak nahan sampai berbulan-bulan. Nah, itu Bapak bakalan mendapatkan profit yang lebih besar dibandingkan dengan resiko. Tetapi Bapak loss-nya itu di waktu. Ya, waktu Bapak itu lebih panjang.
Nah, beda dengan yang scalping, yang harian. Memang profitnya lebih sedikit dibandingkan dengan resikonya. Tetapi mereka hampir setiap hari, Pak, mendapatkannya itu. Kalau Bapak mau mencari strategi yang harian tetapi profitnya lebih besar dibandingkan dengan resiko, sampai hari ini saya pun belum ketemu, Pak. Ya, mungkin itu Bapak harus belajar lagi ke yang lebih ahli lagi, ahlinya ahli. Ya, itu saya belum ketemu orangnya, tapi Bapak boleh lah kalau mau cari ya. Jadi kalau ketemu bisa info ke saya, Pak. Umumnya itu susah, Pak. Kalau yang harian, scalping, ya, jangankan yang untuk profit lebih besar, yang untuk 1 banding 1 aja sulit, Pak. Ya, 1 banding 1 aja sulit. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kalau Bapak mau profitnya lebih besar dibandingkan resiko, tradingnya itu di time frame yang lebih besar, ya. Tapi Bapak bakalan kalah di waktunya, ya. Bapak mungkin bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Nah, seperti itu, Pak. Entry hari ini, clear-nya itu bulan depan ataupun 2 bulan lagi. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Oke, lanjut bahas Hang Seng. Hang Seng masih sideways, Pak. Ya, belum membuat higher high. Jadi hindari dulu. Nah, Dow Jones kemarin ya, pas morning briefing di kantor saya bilang buy ya, dan hari ini udah naik dan sekarang juga abaikan aja. Oke, kita preview lagi. Gold hari ini bisa mencari momen buy. Euro masih sideways ya. GBP juga sideways. AUD USD tunggu harga turun untuk ngebuy. Euro JPY boleh buy dengan stop loss di bawah. Hang Seng abaikan dulu, Dow Jones juga abaikan. NZD tunggu harga turun untuk ngebuy. USD Kanada di area support. Tunggu break, support, sell. Kalau tidak mampu break, bisa buy dengan stop loss di support. Masih sideways juga USD Kanada. USD JPY ya. Kalau saya sih saya abaikan. Kalau Bapak mau entry silahkan ngebuy dengan stop loss di low yang ini, Pak. Ya, dengan profit di take profit di 106,27. Oke. Oil dan Euro JPY. Euro JPY ya tadi saya katakan bisa ngebuy ya, stop lossnya di low, take profit minimalnya di 12578. Kalau oil only buy, Pak, ya. Oil only buy. Saya sih buy. Yang penting manajemennya aja, Pak, di sini. Hari ini masih berpeluang untuk naik si oil, ya. CAD CAF. CAD CAF. Bentar. CAD CAF. Mana CAD CAF, Pak? Hmm. Nggak ada pairnya pun, Pak. Ya.
BAD CAF. Nggak ada Pak di GK. Oke, karena saya ada janji jam 11 Pak ya. Itu aja sampai sekarang hari ini ya. Market preview hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu kita hari ini bisa mendapatkan profit ya. Saya juga 2 hari udah nggak ada entry. Ya, jadi XAU USD buy, Euro USD sideways, tapi sedang berada di resisten. Kalau tidak mampu break bisa sell. GBP USD saya abaikan dulu, saya lihat-lihat dulu nanti. AUD USD tunggu turun untuk ngebuy. OWL sih buy. Euro JPY bisa ngebuy dengan stop loss di low-nya. Ingat ini H4 jadi swing, jadi tidak mungkin bisa potensi 1 minggu ke depan. Ya, Hang Seng abaikan dulu, Dow Jones abaikan juga, Dow Jones udah habis, udah TP minimal. NZD USD tunggu turun untuk ngebuy. Yang mau sell juga sekarang nggak masalah, tapi jangan lupa stop loss di high-nya. USD Kanada sideways. Kalau breakout support sell, kalau tidak mampu breakout buy. USD JPY saya abaikan, tetapi kalau mau entry trennya masih up higher high, tapi sudah gelombang ke-6. Bisa buy stop loss di low ini di 105.68, TP-nya di 10627 ya. Risk reward 1:1, 300 pip. Oke. Ya, share recordnya nanti admin nanti akan upload ke YouTube ya. Oke, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan hari ini kita profit dan selalu jaga kesehatan ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Jawaban terakhir ya, teknikal yang Bapak lakukan apakah sudah di EA-kan? Susah, Pak. Nggak bisa dibuat EA-nya, Pak. Fibonacci. Besok malam, Pak, kita bahas di webinar saya. Besok malam saya ada webinar, silakan gabung aja. Ya, di sana waktunya lebih panjang. Oke, selamat pagi sekali lagi. Sampai ketemu di momen selanjutnya, Pak.